wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamuda akhahum sholihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, Al-Mukarrab Bapak Kiai Haji Anwar Soleh serta seluruh jajaran PDM Kota Surakarta, Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Bambang Setiaji, dan juga Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sekaligus PWM dan juga PDM. Masih ada tambahan lagi Pak? Tambah dikti juga. Beliau ini 4 in 1, 4 dalam 1. Ibu Dirjen GTK bersama kita Profesor Dr. Nunuk Suryani. Mungkin aturan Ibu Dirjen GTK ini aslinya Karanganyar, dan Bu Dirjen GTK ini yang sekarang diburu banyak orang, terutama menyangkut sertifikasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan keguruan. Kita menyebut sebagai Most Wanted Director General, Direktur Jenderal yang paling banyak diburu orang. Ada juga bersama kami dari UPT BBGP Jawa Tengah, Pak Darmadi SPD MPD, juga Ibu BPMP Jawa Tengah, Ibu Nugraini Triastuti. Tentu yang sangat kita cintai dan kita banggakan, Bapak Wali Kota Surakarta terpilih. Ini masih kinyis-kinyis sebagai wali kota, juga kinyis-kinyis secara usia. Selamat, mudah-mudahan nanti pada waktunya dilantik dapat memajukan kota Surakarta. Ini aminnya kenceng, berarti banyak pendukungnya nih Pak Wali. Tentu yang kami hormati senior saya, Ibu Dr. Mahasri Sobahya, Ketua PDA Kota Surakarta, beserta seluruh jajaran PDA Kota Surakarta, Bapak Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Bapak Dr. Mardiatmo, beserta seluruh jajarannya, pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah di lingkungan PDM dan PDA Kota Surakarta, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, Pendekar Muhammadiyah, Hizbul Waton, Pandu Muhammadiyah, dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, para tamu undangan, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang sangat indah dan cerah ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka acara ini. Nopo nggih niki? Peletakan batu pertama nopo peresmian nggih? Oh, tablik akbar. Ini Pak Dai ini acaranya tablik akbar. Padahal harusnya yang isi beliau, karena yang namanya Dai itu beliau. Acara tablik akbar yang alhamdulillah
Ini kalau nggak salah utang saya ke PDM Kota Surakarta yang beberapa waktu yang lalu saya dijadwalkan ke sini, termasuk tidak bisa hadir ke acara Pak Rektor karena mendadak saya harus umroh pada waktu itu. Kenapa saya bilang mendadak? Karena awalnya saya rencanakan berangkat umroh keluarga itu Oktober. Tapi kemudian saya diberi pesan oleh Pak Ketua Umum, Mas Mukti, Oktober jangan pergi-pergi. Oktober jangan keluar negeri, semua keluar negeri batalkan. Kalau toh di dalam negeri juga jangan jauh-jauh dari Jakarta. Saya nggak tahu ada maksud apa waktu itu, tapi karena Sekretaris Umum tentu harus sami'na wa ata'na kepada Ketua Umum, sehingga saya mendadak harus tetap melaksanakan rencana umroh keluarga itu. Kemudian edok-edoknya kayak wong sugih ngaten. Saya berangkat dari Perancis. Karena waktu itu saya ada acara di Perancis, ketemu Presiden Emmanuel Macron, kemudian istri bersama anak saya dan mantu berangkat dari Jakarta, satu anak saya berangkat dari Sydney, ketemunya di Jeddah. Edok-edoknya kayak wong sugih ngaten. Dan alhamdulillah karena ini mungkin kalau jadi inspirasi Bapak Ibu yang penyelenggara umroh, ini namanya umroh backpacker. Jadi cari sendiri tiket pesawatnya, cari sendiri hotelnya. Ya alhamdulillah saya tidak perlu mutawif karena kalau umroh insya Allah juga saya bisa. Tapi yang ingin seperti ini nampaknya banyak. Jadi satu keluarga, kemudian nanti charter satu mobil untuk mobilitas. Itu kok menjadi model baru penyelenggaraan umroh yang saya kira bisa menginspirasi biro-biro haji dan umroh, termasuk juga saya kira yang dimiliki oleh KBIH PDM Kota Surakarta. Karena itu Oktober saya tidak pergi-pergi, ternyata ada sesuatu di bulan Oktober itu. Nah, tepatnya 21 Oktober itulah saya menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan menyebutkan saya adalah Menteri Pendidikan Dasar Menengah yang mewakili unsur Muhammadiyah. Jadi kalau kira-kira tidak Sekum PP Muhammadiyah, saya tetap saja hanya dosen UIN, tidak jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya juga kadang-kadang masih jet lag, masih belum sadar kalau saya itu sudah menteri. Sehingga kalau ceramah masih suka ceplas-ceplos, masih suka ya senggol sana senggol sini begitu. Ditambah juga memang ya menteri yang ditunggu banyak orang karena berbagai hal yang sudah ditunggu masyarakat untuk segera ada kebijakan-kebijakan strategis yang memang harus saya lakukan dalam masa yang sangat singkat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada forum ini juga saya mohon doa restu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah, mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Ya, di antara sambilan saya sebagai menteri juga menjadi batal khotib di masjid kementerian. Jadi kalau khotibnya tidak datang, batalnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, ada pengaruhnya juga pengalaman khotib di Muhammadiyah itu di kementerian, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di sini dan utang saya kepada Pak Kiai sudah lunas, pada Pak Dai sudah lunas, tapi kalau diundang lagi juga saya tetap mau juga gitu. Saya mohon maaf tadi nyoto dulu Bapak Ibu. Saya dibilang oleh protokol Pak Menteri mau makan di hotel, enggak saya bilang. Mangan hotel paling yang ngono kuwi wae, kira-kira begitu. Karena tadi nyoto dulu, karena nyoto maka mohon maaf saya datang ke sini agak terlambat. Tapi mudah-mudahan hadir kita di majelis ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya diminta oleh panitia, oleh Pak Dai untuk menyampaikan apa yang menjadi tema Tanwir Muhammadiyah dan Milad Muhammadiyah ke-112. Temanya adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Tema ini memang sengaja kita jadikan sebagai tema dan arah gerakan Muhammadiyah paling tidak dalam 1 tahun ini, karena kita melihat kenyataan dalam kehidupan di masyarakat kita memang belum sebagaimana
yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kemakmuran itu kalau kita coba melihat dari sudut pandang teologi atau pendekatan bayani, kita temukan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Kalau kita baca surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-9, di situ disebutkan bagaimana banyak bangsa-bangsa di dunia yang mereka itu berusaha sangat serius untuk memakmurkan bangsanya, memakmurkan masyarakatnya, memakmurkan negaranya. Bahkan disebutkan di dalam ayat itu, usaha mereka menciptakan kemakmuran itu melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Tetapi bangsa itu tidak bisa terus berkembang dan tidak bisa berjaya, karena kemakmuran itu hanyalah kemakmuran yang bersifat material belaka, kemakmuran yang bersifat duniawi belaka. Bahkan karena kemakmuran duniawi itu mereka jauh dari Allah sebagai Tuhan yang memberikan anugerah kepada bangsa itu. Kemudian kalau kita membaca surat Hud, surat yang ke-11 ayat 61 yang saya bacakan tadi, kita mendapatkan juga tuntunan dari Allah tentang tugas kita, manusia sebagai khalifatullah fil ard, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, berkewajiban untuk menciptakan kemakmuran di bumi di mana kita berada. Ayat itu dimulai dengan penegasan wa ila samuda akhahum sholihah. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka yang bernama Soleh. Kalau kita mencoba mendekati ayat ini dengan pendekatan politik, saya agak berani membahas karena pilkadanya sudah selesai. Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah itu mengangkat pemimpin tidak jauh-jauh dari masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin itu diutus oleh Allah, Rasul itu diutus oleh Allah dari kalangan mereka sendiri, bukan orang asing yang didrop untuk memimpin suatu daerah. Sehingga dengan penegasan wa ila samuda akhahum sholihah, Nabi Soleh itu juga bagian dari masyarakat dari kaum Samud itu juga. Nah, dalam istilah bahasa Inggris itu ada dua istilah kan. Yang pertama itu foreign atau foreigner, yang kedua itu stranger. Foreigner itu orang asing, orang yang memang bukan masyarakat setempat, orang asing. Tetapi dia mungkin orang asing itu mungkin orang yang dekat dengan masyarakat di mana mereka berada, tapi dia orang asing. Nah, yang kedua itu stranger. Bisa jadi dia memang orang situ, tetapi dia tidak dikenal oleh masyarakat situ. Kira-kira begini, lahirnya di Solo, tetapi ora tahu ning Solo gitu. Bapak ibunya itu orang Solo, tapi ora tahu ning Solo. Itu namanya stranger. Kuwi sapa to? Ora tahu ngerti kok ujuk-ujuk jadi wali kota, kira-kira begitu. Karena sudah selesai, jadi saya berani membahas ini karena sudah selesai. Karena itu Quran mengajarkan kepada kita, kalau milih pemimpin itu pilihlah orang yang dia memang mengerti keadaan masyarakat yang dipimpinnya, mengerti bagaimana budaya masyarakat di mana pemimpin itu berada, bahkan menjiwai bagaimana suasana kebatinan masyarakat itu berada. Karena itu kalau kita kaitkan dengan ayat yang lainnya, misalnya di dalam surah Al-Jumu'ah itu Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada masyarakat yang illiterate. Mohon maaf kalau saya baca tafsir,
Ummi itu artinya bukan buta aksara, bukan tidak bisa membaca dan menulis, tetapi masyarakat yang lebih banyak mereka itu ummi karena moral iliterasinya, tuna moral bukan tuna aksara. Orang-orang Arab pada zaman Nabi itu bisa membaca, bisa menulis, tetapi akhlaknya itu tidak mencerminkan sebagaimana orang yang bisa membaca dan bisa menulis. Malah orang Arab itu kalau membuat syair itu hebat-hebat itu, sampai ada lomba membuat syair tahunan, ada lomba membuat syair yang diselenggarakan secara rutin tiap tahun, tetapi memang isi syair-syairnya itu adalah syair yang memuja-muja silsilah keluarga, membanggakan keturunan, sehingga sikap seperti itulah yang dalam istilah kita sering sebut sebagai sikap jahiliyah, di mana orang bersikap primordial, orang itu bersikap sangat fanatik terhadap kelompoknya dan kemudian merasa hebat karena silsilah keluarganya. Karena itu maka Quran menegaskan Rasul itu diutus dari kalangan mereka, dan Rasul itu yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Sebagian ahli tafsir menjelaskan Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah. Maknanya apa? Quran disampaikan oleh Nabi, contoh mengamalkannya dan apa maksudnya juga disampaikan oleh Nabi. Sehingga sunnah itu dalam pengertian luas adalah qaulan, perkataan Nabi, fi'lan, perbuatan Nabi, dan takriron, ketetapan-ketetapan Nabi atas praktek yang diselenggarakan para sahabat, dan Nabi membenarkan praktek-praktek itu. Bahkan kalau kita baca dalam ayat yang lainnya, saking pemimpin itu harus dekat dengan umatnya, Allah itu mengutus para rasulnya bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Sehingga kalau kaumnya itu orang Jawa, kira-kira kalau ada nabi yang turun di Jawa, mungkin ada kitab suci yang berbahasa Jawa. Karena itu Nabi Musa, kitab Taurat itu kan tidak berbahasa Arab, tapi berbahasa Ibrani. Karena itulah maka kemudian kalau ada orang wong Jawa kok ora Jawa, itu nggak sesuai dengan Quran. Wong Jawa ya kudune Jawa, Jawa ya kudune Jawani. Itu menurut saya ada referensinya dari ayat ini. Sehingga Allah itu mengutus Nabi Muhammad berbahasa Arab, wal Quran fil lughatil Arabiyyah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang Arab yang mereka memang sebelumnya sudah berbahasa Arab. Walaupun sebagian orang Arab pada waktu itu Arab pating genah gitu. Kenapa begitu? Karena akhlaknya belum sesuai dengan Al-Quran. Tetapi setelah sesuai dengan Al-Quran, mereka menjadi umat yang luar biasa. Nek ngeten iki ketoke bakal suwe niki ngajine Pak Yai. Kula diwakili ngatos jam pinten niki? Iya, kalau saya tidak bicara proyek terus lah gitu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pada ketuntunan kepada kita sebagai pemimpin. Kita harus merakyat, harus berbaur. Pemimpin itu orang elit, tapi tidak boleh elitis. Ini yang sering saya ulang berkali-kali. Pemimpin itu memang orang elit, tapi tidak boleh elitis. Karena itu mungkin teman-teman di kementerian Bu Nunuk mungkin melihat menteri sing saiki kok ketoke koyo ora menteri gitu. Karena saya biasa ketemu dengan siapa saja. Nabi Muhammad itu tidak pernah memilih dengan siapa beliau bergaul. Bahkan beliau itu dalam beberapa riwayat disebutkan paling suka bergaul dengan kaum du'afa, paling suka bergaul dengan anak-anak yatim. Sehingga diantara julukan beliau adalah Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim, bapaknya orang-orang lemah. Tidak milih-milih ketika bergaul. Nah, karena itu kalau tiba-tiba ada Menteri Pendidikan Dasar Menengah yang makan di kantin kementerian, itu banyak yang kaget juga. Oh, Pak Menteri toh yang makan di kantin gitu. Saya hanya melanjutkan kebiasaan saja makan di kantin itu gitu.
Pemimpin itu tidak boleh berjarak terlalu jauh. Mumpung ada wali kota yang baru, saya ingatkan dari awal ini. Biasa saja Pak, biasa saja. Karena itu maka Kiai Ahmad Dahlan juga memberikan kita contoh kan. Kiai Ahmad Dahlan itu pemimpin yang elit. Beliau itu kalau saya baca dalam beberapa tulisan itu kan punya gelar Raden Ngabehi Ahmad Dahlan. Beliau itu dari silsilah keluarganya juga termasuk zuriyah Nabi Muhammad SAW. Tapi bergaulnya dengan siapa saja, serawungnya kali sinten kemawon, tidak pernah memilih dengan siapa beliau bergaul. Ini menurut saya tuntunan Quran dari ayat tadi, wa ila samuda akhahum sholihah. Kepada kaum Samud Allah mengutus sedulure dhewe, wonge dhewe sing jenenge soleh. Apalagi kok soleh ditambah dengan Anwar, itu lebih top lagi. Itu Anwar itu kan artinya cahaya yang menerangi dunia yang gelap gulita itu kan. Nah, disebutkan kaum Samud itu di sini ada dua riwayat, saya tidak tahu yang betul yang mana. Tapi sama-sama menyebut kaum Samud itu tinggal di namanya kota Hijr. Sebagian menyebut kota Hijr itu antara Madinah dengan Tabuk. Sebagian menyebut, saya baca lagi tafsir sambil kesini tadi, ada yang menyebut kota Hijr itu antara Madinah dengan Syam. Nah ini yang benar yang mana nanti silahkan Bapak-Ibu yang ahli sejarah dikaji. Tetapi penegasannya yang penting adalah a leader must be having close relationship with their community. Kira-kira bahasa Solonya begitu. Kemudian yang kedua, Nabi Soleh itu mengajak umatnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah saja dan tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Ini menegaskan sekali lagi bahwa semua Rasul Allah itu membawa misi yang sama, yaitu misi tauhid. Misi di mana para rasul itu mengajak masyarakatnya untuk menyembah hanya Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Bahwa tuntunan ibadahnya berbeda, syariatnya berbeda, itu memang bagian dari misi risalah yang dibawa oleh para rasul itu. Tapi semua rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa misi yang sama, yaitu misi tauhid, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain-lainnya. Ayat ini mengandung penegasan yang penting bahwa kalau manusia itu menyembah kepada Allah, mereka adalah Abdullah, mereka adalah hamba-hamba Allah. Yang sebagai Abdullah, mereka punya kewajiban untuk sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah, sam'an wa ta'atan, mendengar dan kemudian mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya ditegaskan, huwa ansha'akum minal ardi, kamu sekalian oleh Allah itu diciptakan dari tanah. Di sini Al-Quran menggunakan lafadz ansha'a. Kalau saya baca di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 4 lafadz yang berhubungan dengan menciptakan dan penciptaan. Yang pertama yang paling populer adalah kholaqa. Allah itu Al-Khaliq, Tuhan yang maha menciptakan. Kemudian yang kedua ja'ala, yang juga artinya menciptakan atau menjadikan. Yang ketiga itu fatoro, Allah itu fatoros samawati wal ard, sehingga sampai di Quran juga ada surat Fatir yang menjelaskan tentang Allah sebagai Tuhan yang maha menciptakan. Kemudian yang keempat itu nasya'a, juga artinya menciptakan dan menumbuhkan. Memang kadang-kadang kata-katanya agak overlap. Kadang-kadang kata kholaqa dan ja'ala itu digunakan dalam satu ayat. Misalnya di dalam surat
Al-Mu'minun itu dijelaskan tentang Allah itu menciptakan manusia dan kemudian menumbuhkan mereka. Kemudian juga kalau kita mencoba mendekati dengan pendekatan bahasa, ada yang menjelaskan khalaqa itu artinya menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Itu khalaqa. Sehingga khalaqal insana min 'alaq. Itu manusia itu sebelumnya ya tidak ada sama sekali, menjadi ada karena Allah menciptakannya. Kemudian kalau ja'ala itu mengembangkan dari yang sudah ada. Mungkin bisa disebut kalau ja'ala itu kira-kira inovasi gitu. Misalnya dalam Quran disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah itu menciptakan kamu, melahirkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dan kemudian Allah menjadikan kamu punya pendengaran, kemudian juga punya penglihatan dan punya hati. Monggo Pak Rektor nderekaken. Yang dengan itu maka manusia diingatkan untuk harus senantiasa bersyukur. Yang ketiga itu fatoro. Fatoro itu artinya menciptakan sesuatu dengan kreasi-kreasi yang sangat luar biasa. Sehingga kalau kita menjelaskan fatoro dalam pengertian lain itu adalah Allah itu Tuhan yang maha kreatif, menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Itu tidak ada yang sama. Di dunia ini ada lebih dari 7 miliar orang di dunia, tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama, itu tidak ada. Mirip banyak, tapi sama tidak ada. Karena itu dalam ilmu psikologi, manusia itu kan disebut sebagai unique individual. Disebut unik, disebut unik karena tidak ada duanya. Mirip banyak. Bahkan orang yang kembar siam sekalipun, itu mungkin fisiknya sama. Kadang-kadang gurunya juga nggak bisa membedakan mana dimar, mana damar, itu nggak bisa membuktikan. Karena apa? Saking miripnya secara fisik, mutasyabih fil jasadi. Tetapi begitu sudah berbicara, nanti mulai ketahuan, oh ini damar, ini dimar. Mirip banyak, tapi tidak ada yang sama. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berbagai macam ini. Bunga yang di depan kita ini duwe jeneng dewe-dewe, dan tidak ada yang sama di antara bunga-bunga yang di depan ini. Allah menciptakan burung-burung, nggak ada burung itu yang kicaunya sama, itu tidak ada. Sehingga kita bisa tahu kalau terkukur, kur itu mesti tekukur gitu. Walaupun mungkin orang menamainya berbeda gitu. Ketika saya kuliah di Australia itu, pagi-pagi saya jalan dari flat ke kampus itu selalu ada burung terkuku. Tetapi begitu di mana-mana tekukur ya begitu. Yang namanya perkutut itu ya begitu. Yang namanya emprit ya begitu. Gak ada yang sama. Gak ada yang sama. Karena itu Allah itu Tuhan yang maha kreatif. Tuhan yang maha kreatif menciptakan makhluk ini, tidak ada yang sama. Nah kemudian ansha'a itu maknanya ada dua menurut saya, menciptakan dan mengasuh serta tumbuh. Karena itu seringkali ansha'a diartikan dengan menumbuhkan, dan manusia diingatkan oleh Allah, kamu manusia asal kejadian kamu itu berasal dari tanah. Huwa ansha'akum minal ar. Kamu boleh ganteng, boleh cantik, boleh gagah, tapi asal muasal kamu itu dari tanah. Karena itu kemudian diberi tugas wasta'marakum fiha, hendaknya kamu menciptakan kemakmuran di bumi di mana kamu berada. Kamu menciptakan kemakmuran dimanapun kamu berada. Tetapi ingat, kamu adalah makhluk Allah. Cara kamu menciptakan kemakmuran, jangan menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Allah, jangan menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kamu adalah Abdullah. Dan kamu walaupun menjadi khalifah manusia, menjadi wali kota, menjadi menteri pendidikan dasar menengah, jangan sombong, karena asal muasal kamu berasal dari tanah.
Niki ngaji temenanan kita ini. Karena itu maka manusia sebagai khalifatullah itu dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Dan itu kekhawatiran para malaikat ketika Allah menjadikan manusia khalifahnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam surat Al-Baqarah itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat protes, ya Allah, apa akan engkau jadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah itu membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Tetapi kemudian kita diberikan tuntunan, tugas manusia sebagai khalifah adalah menciptakan kemakmuran, jangan membuat kerusakan, la tufsidu fil ard, jangan membuat kisruh, jangan membuat koncone kisruh niku napa nggih? Wes geger sing napa-napa ku jangan menumpahkan darah. Malah kemudian kalau saya baca penjelasannya Muhammad As'ad niku wong tuane niku Yahudi Bapak Ibu. Orang tuanya itu rahib Yahudi. Tapi seiring waktu ketika dia mempelajari banyak ajaran agama, dia masuk Islam. Dan kemudian dia menerjemahkan Quran dalam bahasa Inggris. Judul terjemahnya itu The Message of the Quran. Dia menerjemahkan la tufsidu fil ard itu don't make any corruption on earth. Ojo korupsi kowe, ojo sepisan-pisan korupsi. Karena apa? Korupsi itu merusak. Korupsi itu menghancurkan. Makanya Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan kita harus membangun pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jauh dari korupsi. Karena kalau korupsi merajalela, tidak akan makmur manusia itu, tidak akan makmur suatu negara. Dimanapun kita melihat, tidak ada bangsa yang makmur kalau korupsinya merajalela. Asik niku katosipun priantun pundi niku nggih. Maksudnya yang komentar itu. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita punya tanggung jawab memakmurkan. Memakmurkan itu artinya apa? Amaron itu artosipun rame. Karena itu kata makmur itu juga digunakan dalam hubungannya dengan masjid. Dalam surat At-Taubah disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sak temene wong-wong sing bakal temen-temen ngramekno masjide Gusti Allah, yaiku wong-wong sing iman dumateng Gusti Allah. Dan itu dalam ayat sebelumnya disebutkan orang-orang kafir itu gak akan mungkin mereka memakmurkan masjid Allah. Karena apa? Dia sudah deklarasi bahwa mereka orang-orang kafir. Syahidina, sudah deklarasi kalau ada orang kafir. Dari sini bisa kita maknai makmur itu pengertiannya ada 3. Yang pertama, makmur itu artinya rame. Kenapa rame? Ya karena jumlah orangnya banyak. Masjid niku makmur nek jamaahnya kathah, ngoten nggih Pak Yai nggih. Masjid niku makmur nek ingkang salat niku kebak ber. Nek masjid niku kothong niku namine mboten makmur. Masjid suwung niku namine, nek kothong niku masjid. Masjid itu makmur kalau jamaahnya melimpah, meluber. Karena itu supaya agak gagah mungkin saya usul nek masjid niku mluber terus ora kamon niku ben wae ben ketok kebak ngoten. Tapi lebih bagus semuanya tertampung. Makanya seperti di Madinah itu kan ada masjid utama kan yang kita di situ, nanti yang di luar-luar itu kan dipasangi napa niku? Payung-payung itu njagani nek enten salat sing ten jawi. Tapi jangan merasa kalau sholat kepanasan niku ganjarannya luwih akeh dibanding sholat adem. Nek menurut gue malah sholat sing adem niku ganjarannya luwih akeh soalnya khusyuk. Nek sholat kepanasan gembrobyos niku malah mboten khusyuk, napa malah sholatnya karo ngomel. Iki panitiane piye sih kok sampai ora cukup, niku malah sholat kok ngrasani panitia. Karena itu maka makmur itu ukuran pertamanya adalah banyak jumlahnya. Suatu negara itu akan menjadi negara yang makmur kalau penduduknya banyak, menjadi negara yang kuat kalau penduduknya banyak. Tetapi dia bisa makmur penduduknya banyak dan ramai
kalau ekonominya sejahtera. Pasar-pasarnya niku sing teng peken niku kathah. Tumplek-blek orang ke pasar untuk jual beli, transaksi ekonomi itu berjalan, itu namanya makmur. Nek pasar sepi nyenyet, nah niku mboten makmur. Nah, kemudian yang ketiga, makmur itu kalau jumlahnya banyak, ekonominya bergerak, dan orang kemana-mana aman. Kemana-mana aman. Karena itu kalau kita membaca surat Quraisy itu, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau suatu negara masyarakatnya itu terbebas dari kelaparan dan orang merasa aman kemanapun mereka pergi, itulah menurut saya makmur yang bisa kita jelaskan dalam kehidupan di masyarakat kita. Dan ini dipilih oleh Muhammadiyah karena memang ada pesan Al-Quran untuk kita warga Muhammadiyah, warga Aisyah, bersama-sama menciptakan kemakmuran di negara Indonesia di mana kita ini berada. Yang kedua, ada amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita baca dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, bangsa Indonesia ini merdeka telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dan untuk itu maka kemudian kita menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Enten gangsal ya Bapak Ibu nih. Saya memahami, ini belum ada penjelasannya. Tolong kalau penjelasan saya keliru juga nanti saya diingatkan. Kita bisa mencapai negara yang makmur itu syaratnya merdeka dulu. Gak ada negara terjajah yang hidupnya makmur, itu tidak ada. Jadi mulai kita menciptakan kemakmuran itu ya dari melawan penjajahan menjadi negara yang merdeka. Kemudian yang kedua, bersatu. Tidak ada cerita negara yang penuh konflik, congkrah terus, tukaran terus. Makmur itu mboten enten. Untuk makmur kita itu harus bersatu, rukun. Dan alhamdulillah bangsa Indonesia ini hidup rukun, hidup damai, kemudian berdaulat. Ini yang Pak Prabowo berkali-kali mengatakan berdaulat. Karena apa? Kita punya banyak kekayaan alam, tapi yang ngelola ternyata belum sepenuhnya dikelola oleh bangsa kita. Pak Presiden mengatakan banyak kekayaan alam kita ini dibawa kabur ke luar negeri. Orang keduman yang di dalam negeri itu. Sehingga beliau mengatakan kembalikan semua itu ke Indonesia. Istilahnya kata Pak Bambang itu hilirisasi. Kita olah sendiri, kita gunakan sendiri. Dan kemudian adil. Adil itu tidak berarti semuanya harus sama, tapi semua orang harus mendapatkan haknya, itu adil. Semua orang harus mendapatkan haknya, itu adil namanya. Hak mendapatkan pendidikan, itu adil. Kalau ada orang yang tidak bisa sekolah karena tidak punya uang, itu namanya tidak adil. Kalau nggak bisa sekolah karena keadaan fisiknya, itu namanya tidak adil. Kalau masih ada diskriminasi, termasuk diskriminasi dalam pendidikan yang menjadi tugas saya, itu berarti saya belum menegakkan keadilan dalam dunia pendidikan. Sehingga visi saya Bapak Ibu, etok-etoknya promosi ini adalah pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh orang tidak bisa sekolah karena miskin. Tidak boleh orang tidak bisa sekolah karena manggone adoh. Tidak boleh tidak bisa sekolah karena fisiknya tidak sempurna. Mohon maaf untuk fisik yang tidak sempurna ini, Muhammadiyah menggunakan istilah disable, bukan disable. Bedanya pun namun S kalih F, tetapi sangat mendasar perbedaannya. Disable niku nek cara terjemahannya niku artinya cacat, lumpuh, tidak mampu niku disable. Saya tidak setuju dengan istilah ini karena Quran menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna. Kalau dia berbeda dengan yang lain, Quran tidak mengatakan dia cacat. Dia sempurna karena dia punya kemampuan-kemampuan yang tidak kita ketahui.
Sehingga kita menyebutnya diffable, itu artinya apa? Differently able. Dia beda tapi dia mampu. Dia beda tapi dia punya kecerdasan yang lebih dari kita. Karena itu maka Muhammadiyah dalam keputusan muktamar di Solo itu mulai menggunakan istilah difabel, bukan disable. Bedanya apa? Mohon maaf, kalau ada yang tunanetra itu tidak cacat. Dia tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia bisa melihat dengan hatinya. Kalau kita anggap dia itu cacat, maka pendekatannya adalah kasih sayang yang disantuni. Orang semlaku dituntun, itu bagus. Tapi lebih bagus tidak bisa jalan, diberi tongkat supaya dia bisa jalan sendiri. Bahkan sekarang sudah ada teknologi. Saya waktu ke Jogja itu ketemu dengan balai di Muhammadiyah Jogja, Pak, di MDMC Jogja itu sudah diciptakan tongkat yang bisa mendeteksi objek yang di depannya. Nek kira-kira 50 meter niku enten benda nopo, niku tongkatnya niku muni jalan. Sehingga dia tidak mungkin ketabrak. Juga dari kanan kiri sudah diketahui, itu namanya difabel, sehingga dia bisa jalan sendiri dan kita bantu dia menjadi yang mandiri. Nah, makanya Pak Direktur Rumah Sakit, mungkin rumah sakit kita juga perlu kita rancang supaya ramah kaum difabel. Di kantor PP itu sekarang di Jogja itu dulu kan dereng enten lift ya, semua harus lewat tangga. Sekarang sudah ada lift. Karena tamunya PP Jogja itu tidak hanya yang bisa jalan, tapi yang tidak bisa jalan juga banyak, sehingga disediakan lift supaya bisa jalan. Tapi nek gur rantai loro iso mlaku ya aja nganggo lift lah gitu. Boros, yang mampu jalan kaki. Makanya saya di kementerian itu Bapak Ibu, kalau saya naik ke lantai 2 ke ruangan saya pakai tangga. Walaupun ada lift untuk menteri nggak tak pakai. Karena apa? Bayar listrik, walaupun yang bayar negara. Duit negara juga dari rakyat. Jika Bu Dirjen tahu itu, kalau saya ke ruangan saya selalu lewat tangga. Lebih nyaman, iso gembrobyo sidik-sidik begitu, tambah sehat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan ini, adil itu adalah situasi di mana orang mendapatkan haknya. Dan untuk itu maka kemudian secara ekonomi juga harus ada keadilan ekonomi. Itu ada lagunya Oma Irama itu. Ada lagunya Oma Irama. Nyun sewu, saya itu penggemarnya Oma Irama. Kadang-kadang kalau ada istri saya itu saya nyanyi lagu Kerudung Putih. Ada ibu yang pakai kerudung putih nggih. Nah, itu dibalik kerudung wajahmu tersembunyi. Nah, kau cantik alami, anugerah ilahi. Tapi saya merujuknya kepada istri saya, bukan istri orang. Kata Oma Irama apa? Negara ini bukan milik golongan dan juga bukan milik perseorangan. Karena itu maka jangan seenaknya memperkaya diri, membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Hatiku jadi bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Nah, ini kan ada musiknya ya. Ini masalah kita. Ada yang makmurnya luar biasa, ada yang memang ekonominya di bawah. Inilah yang harus kita bangun bersama-sama, sehingga Muhammadiyah itu dengan temanya menghadirkan kemakmuran untuk semua itu. Memang ada yang belum merasakan kemakmuran setelah kita 79 tahun merdeka. Ada orang yang bingung buat duit, ada orang yang bingung golek duit. Enten lho Pak Bu, tiang niku buat duit niku bingung. Tapi saya tidak termasuk yang di dalamnya. Karena itu maka kemudian setelah kita merdeka, bersatu, berdaulat dan adil, maka kita menjadi negara dan bangsa yang makmur. Nah, terakhir, bagaimana kita menciptakan kemakmuran? Alhamdulillah Bapak Ibu, Muhammadiyah setelah 112 tahun itu sudah menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Pak Direktur, berapa yang kerja di PKU Pak Direktur? Pinten Pak? 1120. Itu gajinya UMR di atas UMR. Ini perlu, karena mumpung ada Pak Wali Kota.
Itu kalau sudah di atas UMR, lewat rumah sakit, Muhammadiyah menciptakan kemakmuran para pegawainya. Kalau kita buat rumah sakit, yang suplai makanan ke rumah sakit berapa Pak Direktur? Berapa kebutuhan makanan untuk pasien? Berapa kebutuhan makanan untuk pegawai? Itu Muhammadiyah menggerakkan ekonomi, menciptakan kemakmuran dengan mendirikan rumah sakit. Pak Dai, karena Pak Rektor sudah pamit, sekarang Pak Dai yang saya tanya. Berapa mahasiswa UMS Pak? 40.000. Sing ngekos pinten? Berapa kos-kosan itu terbuka dengan adanya UMS itu? 40.000 ini pun jajan kabeh. Berapa omset ekonomi bergerak dari satu UMS saja? Berapa Pak dosennya, berapa pegawainya? Nanti dilaporkan saja ke PP setelah acara ini. Jadi Muhammadiyah banyak berbuat. Saya baca pernyataannya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Saya baca di media, Muhammadiyah sudah membantu pemerintah menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Tetapi memang itu masih kurang. Masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena memang banyak yang harus kita bantu. Banyak yang harus kita jangkau. Sehingga karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana menciptakan kemakmuran bisa dengan kita mensubsidi. Tapi menurut saya kemakmuran bisa kita ciptakan kalau masyarakat kita cerdaskan, kalau masyarakat kita berdayakan dengan ilmunya, dengan keterampilannya. Waktu saya dipanggil Pak Prabowo, nah ini cerita nek kula niku menteri, jadi dipanggil Pak Prabowo. Dan beliau memanggil saya dan mengatakan, Pak Menteri Pendidikan, tugas Bapak ada dua. Yang pertama, menjadikan kita bangsa yang cerdas dan membangun sumber daya manusia yang kuat, sumber daya manusia yang hebat. Nah, yang kedua beliau mengatakan, kita hapus kemiskinan, kita jadi bangsa yang besar dengan pendidikan yang berkualitas. Nah, Pak Haidar dalam berbagai pidato menyampaikan, Pak Ketua menyampaikan, di dunia ini kalau kita buka data negara-negara yang masuk kategori welfare state, negara yang sudah makmur, itu mesti negara yang pendidikannya maju. Tidak ada negara yang masyarakatnya tidak berpendidikan menjadi negara yang makmur, itu tidak ada. Bapak Ibu buka semua data. Karena itu maka kalau kita ingin menjadi negara yang makmur, caranya yang pertama salah satunya cerdaskan rakyatnya, majukan pendidikannya. Tetapi memang ini saya dapat masukan bagus dari Pak Din Samsudin. Muhammadiyah harus bergerak tidak hanya dari teori kesejahteraan yang material namanya welfare, sejahtera secara materi, tapi harus well-being. Harus well-being. Apa bedanya dan mana contohnya? Bapak Ibu, negara-negara Skandinavia itu, Finlandia, Swedia, Norwegia, itu makmur. Tapi angka stresnya tinggi. Pendidikannya maju, kita sering nyontoh Finlandia, sing ora ana ujian itu. Katanya itu yang baik, tapi ternyata di sini ora ana ujian, apik napa elek nih Pak Bu? Saya nggak tahu, tapi saya belum mengambil keputusan loh gini. Makanya dengan geruduk kula mawon berikan dukungan gitu. Tapi saya belum mengambil keputusan. Dia memang sejahtera secara ekonomi, tetapi secara mental spiritual mereka tuh orang-orang yang bangsa yang kosong. Orang boleh bicara Korea Selatan, itu negara yang juga ekonominya melejit luar biasa. Korea niku dodolan ke Indonesia niku tiga yang dia jual ke Indonesia. Pertama jualan handphone, jualan produk elektronik. Niku Korea sedaya niku yang menguasai. Yang kedua apa? Jualan budaya. Kata nggih, drakor, drama Korea, K-pop yang bikin kepo nih. Dia jualan budaya, jualan ekonomi. Kemudian sekarang dia jualan apa lagi? Dia juga jualan gaya hidup.
Karena dari K-pop, dari drakor itu, sekarang orang Indonesia tuh mulai berdandan ala Korea. Film-film Korea tuh menggeser Hollywood dan menggeser Bollywood. Hollywood itu Amerika, Bollywood itu India. Sekarang yang ditonton drakor itu. Tetapi Korea itu secara ekonomi memang makmur, tapi secara spiritual dia kosong. Negara yang penduduknya paling banyak bunuh diri itu Korea Selatan. Ekonominya memang ngejapi-japi, budayanya memang ngejapi-japi, tapi kosong jiwanya. Negara yang dulu mayoritas beragama Buddha itu, sekarang mulai banyak orang tidak beragama, orang agnostik nggak beragama. Kita tidak ingin hanya mencapai welfare state, makmur secara ekonomi, tapi kosong secara spiritual. Sehingga kita harus membangun well-being, yaitu manusia Indonesia seutuhnya yang sejahtera material dan spiritual, sejahtera jasmani dan rohaninya. Barulah itu makmur menurut ayat yang saya baca tadi, surat Hud ayat 61. Dimulai dari dijelaskan kita harus menjadi Abdullah, orang yang taat beragama, kemudian harus menjadi orang yang berakhlak mulia karena tahu asal kejadiannya, dan orang yang bertanggung jawab menciptakan kemakmuran dengan ilmu yang dimilikinya. Ketoke pun jam kula ceramah niki Bapak Ibu. Pun pinten jam ya Pak Bu nggih? Tambah napa sampun? Nggih, ampun suwe-suwe soalnya Pak Wali Kota mau segera ada acara. Bapak Ibu, karena itulah maka kita sekalian umat Islam, wabil khusus warga Persyarikatan Muhammadiyah, punya tanggung jawab teologis. Karena Quran memerintahkan kita menciptakan kemakmuran di muka bumi dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Untuk itu kita diperintahkan untuk hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Doa yang sering kali kita baca, kadang-kadang nek dongane pontek niku terus dongane niki tok niku. Alasannya doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya itu juga kita harus hasanah. Kalau saya baca tafsirnya Wahbah Zuhaili, ada dua tafsir dia, tapi yang saya kutip yang ini, At-Tafsir Al-Wajiz ala Hamisil Quran, dia menyebut hasanah itu artinya as-sa'adah. Hasanah itu artinya kebahagiaan. Hasanah fid dunya maknanya as-sa'adah fi hayatid dunya. Hasanah fil akhirah maknanya as-salamat as-sa'adah fi hayatil akhirah. Karena itu maka hasanah fid dunya itu makmur di dunia. Saya baca banyak kitab tafsir, itu ada 5. Hasanah fid dunya yang pertama itu kalau kita punya rizki yang lapang, rizkon wasian, rizkinya lapang. Kalau kita umat Islam harus kita tambahi rizkon wasian halalan mubarakan. Rizki yang luas kita peroleh dengan cara yang halal dan rizki yang memberikan berkah untuk kita. Yang kedua, sihat jasmani dan sehat rohani. Itu bahagia. Nek jenengan sak menika keringetan berarti sehat. Nek jenengan sak menika kademen berarti perlu diperiksa Pak Dokter. Kalau orang itu sehat, bahagia. Walaupun duitnya oke, nek fisiknya tidak sehat, ya ono ning napa niku istilah nyolopita ngoten nggih Pak nggih. Sahabate nyolopita ora barbar niku. Tapi kalau orang itu sehat, kita bahagia. Yang ketiga, hasanah fid dunya itu kalau kita punya keluarga yang soleh dan solihah. Kita punya suami yang soleh, apalagi namanya Anwar Soleh, itu bahagia mesti Bu Anwar. Kalau kita punya suami yang soleh itu seneng. Kata nggih pun nggih. Walaupun kemarin saya lewat di salah satu gedung bioskop itu ada suami yang soleh jadi imam, tapi judulnya Satu Imam Dua Makmum. Karena ini kalau buatan wantun. Film ini judulnya Satu Imam Dua Makmum, tapi saya belum nonton, mungkin juga nggak nonton saya.
Tapi tidak apa-apa, jenenge film oke, nggak apa-apa. Kalau punya istri yang solihah, bahagia luar biasa. Malah disebutkan apa niku teng hadis niku, mata ad-dunya, hiasan kehidupan dunia yang paling menyenangkan apa? Al-mar'ah as-solihah. Perempuan yang solihah, istri yang solihah. Kemudian yang ketiga, punya anak yang solih dan solihah. Itu yang senantiasa kita minta dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nek ampun gadah putra-putri sing diceritake napa Pak Bu? Ya cerita anake, cerita putune. Qurrata a'yun. Wong putune niku tiba niku mawon di video. Putune nyanyi niku di video. Napa mulai kok putune juara olimpiade? Napa mulai kok putune dadi ustad? Wong niku ning video ora barbar. Itu kebahagiaan di dunia. Tidak boleh kita mengingkari, itu adalah bagian dari fitrah manusia. Tapi ada yang kelima, apa yang buat kita bahagia? Bermanfaat bagi manusia yang lainnya. 1, 2, 3, 4 itu kembalinya ke kita. Tapi kalau nggak ada yang keempat, yang nggak ada yang kelima, bermanfaat bagi orang yang lainnya dengan harta kita, bermanfaat bagi yang lainnya dengan ilmu kita, bermanfaat bagi yang lainnya dengan jabatan kita, nggak bahagia kita. Nek dadi menteri, guru pengen numpuk bondo, nggak ada bahagianya. Saya jadi menteri juga kadang-kadang kurang bebas sekarang ini. Kemana-mana dikawal protokol, itu nggak bisa ngumpet saya itu. Kalau dulu kan bisa kemana-mana bebas, hilang wae murah-murah gitu. Kalau jadi menteri hanya pengen cari harta, saya yakin nggak banyak. Tak hitung-hitung niku Pak Bambang, gaji saya sebagai menteri niku Bu dengan dana operasional menteri tak bandingkan sebelum jadi menteri, ternyata ora beda akeh. Karena begitu saya cek gaji saya dari UIN Pak, hilang kabeh niku Pak, nol gaji saya UIN itu. Gaji PNS yo hilang, sertifikasi yo hilang, remun yo hilang, tunjangan kehormatan profesor yo hilang, jebule hilang kabeh. Tak kira jadi menteri itu gayarannya double, jebule orang gitu Pak. Termasuk komisaris yo hilang diganti Pak Bambang gitu. Karena menteri nggak boleh jadi komisaris gitu. Kalau hanya ingin mencari itu, tidak ada bahagianya jadi menteri. Karena itu niat saya menjadi menteri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilmu saya yang bermanfaat ini untuk membangun, memajukan bangsa. Nek jenengan melihat gelagat Abdul Mukhti korupsi, jenengan jewer. Dan saya itu baru sadar Pak Bambang, seminggu jadi menteri sudah ada yang marah-marah ke saya. Sing nesu niku wong Muhammadiyah. Tadi menteri seminggu kok diseneni. Tapi tidak apa-apa, saking cintanya warga Muhammadiyah kepada Abdul Mukhti. Matur nuwun Pak nasihatnya. Karena saya diberi nasihat Mas Mukhti, jadi menteri ojo nglaleke Muhammadiyah. Saya tahu niku. Saya nggih. Makanya kalau hari Sabtu Ahad saya masih tetap pengajian. Kalau enggak nanti saya wis langsung ngaji Mukhti kae, ora genah kira-kira begitu. Itulah hasanah fid dunya. Kalau kita duit oke, dimpek dewe, dipangan dewe, ujung-ujungnya juga gula. Tetapi kalau kita punya rezeki, kita bagi kepada orang lain, itulah kebahagiaan.